adik-adik. Mantap. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari ini? Wih, keren-keren. Iya, kurang semangat. Kurang semangat, iya kayak gitu tadi, kayak gimana ya? Kalau gimana tadi Kak, gimana? Gimana kabarnya? Gimana kabar hari ini? Wah, masih kurang semangat yang di belakang. Yang di belakang nih masih nggak semangat nih. Wah, kita sapa lagi kali ya Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, sudah siap. Yes. Wow, hebat. Oke, jadi ibadah kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dengan tema belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Nah, pelayan ibadah hari ini ada yang tahu nggak siapa aja yang ada? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Kayaknya nggak ada yang kenal nih Kak. Yaudah kita kenalan dulu kali ya Kak. Oke, Kakak. Aku sendiri sebagai MC di sini yaitu Kak Selin. Dan ada Karyana, dan yang akan membawakan firman kita hari ini Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar, dan liturgis kita Amang Sintua Mangapul Sitinja. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kakak berharap adik-adik di sini menjaga ketertiban ya. Jangan jalan-jalan, mundar-mandir ke toilet, ribut sama temennya. Tidak boleh cowel kanan kiri ya. Iya, karena sifat kayak gitu nggak disukai sama Tuhan. Kita kan kesini datang buat menyembah Tuhan ya. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Nah, kita karena udah pada semangat semua, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang pertama, Mata Tuhan Melihat. Ikutin gerakannya ya. Melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Cek. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Doa ikutin ya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Oke. Akan duduk. Amang, boleh duduk? Duduk. Nah, kita mau nyanyi lagi nih sebagai hidup orang Kristen yang benar. Kita angkat satu pujian yaitu hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema
Anak-anak, siapa yang tahu hukum ke-10? Hukum Taurat yang ke-10? Kalau nggak ada yang tahu, coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Titah ke-10 ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama mengucapkannya ya. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan rumah sesamamu. Ya. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Itulah titah yang ke-10 hukum Tauratnya. Halo? Sudah bisa? Hukum Taurat yang ke-10 apa tadi? Ikutin, ayo ikutin. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Atau pembantunya. Laki-laki maupun perempuan. Ternaknya. Atau segala milik mereka. Amin. Sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita angkat pujian kita, meski tak layak diriku. Bulanan ayat Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Marilah kita mengaku iman kita yang diucapkan bersama-sama ya. Ini kan dari Yakobus. Pengakuan dosa. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
boleh duduk. Ayat bulanan nama. Ayat bulanan. Mari kita lihat ayat bulanan. Udah nyala belum? Udah mah. Ayat bulanan, ayo buka dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yuk adik-adik dibuka yuk. Sudah, ayo. Ayo, Dari sudah dibuka. Yakobus, dari Kenapa? Yakobus. Iya, buka Alkitab. Sini aku cari. Yakobus itu setelah Ibrani. Mana ayo Ibrani? Sebentar ya. Ayo, sudah Abang, sudah dibuka Yakobus. kitabnya. Siapa yang sudah dapat? Nih ya, Ayo yang sudah dapat 1 ayat tunjuk 12. tangan. Siapa yang sudah dapat tunjuk Yakobus, ya. tangan? Yakobus 1 ayat 12. 12 mana? Ayo yang sudah dapat tunjuk Ini dong, tangan. ya, oke. Biar Amangnya lihat nih siapa nih yang Ya udah. udah, angkat tangan, angkat tangan. Siapa? Oke, keren. Boleh dibacakan, siapa yang berani? Ada yang mau baca? Pinter. Kasih Baca. ke depan aja kali. Ke depan, ke depan. Ya. 1 ayat enggak? 12 aja. 12 aja. Iya. 12 aja sayang. Ini sampai sini. Boleh? Boleh. Salam dari Teman-teman. Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di peraturan. Ini aja dibaca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Kasih. Barusan sudah ini sudah pada buka semua. Mari kita ucapin sama-sama. Ayo, sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan. Amin. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Bacanya pelan-pelan ya. Ayo ikutin Amang ya. Berbahagialah orang yang bertahan Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. dalam pencobaan, Sebab apabila ia sudah tahan uji, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang dikasihi Dia. yang dikasihi Dia. Demikian ayat bulanan. Amin. Ya. Adik-adik, kita mau ngangkat satu pujian lagi, lebih dari pemenang. Kali ini kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri ya, karena lagunya ini semangat. Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena lebih dari pemenang. Kita ulangi dari awal ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Dengerin ya, jadi kakak punya 3 pengumuman. Ya, boleh. Lewat situ ya. Pengumuman pertama, nanti adik-adik yang orang tuanya belum jemput, adik-adik yang orang tuanya belum jemput, jangan keluar dulu ya. Kita stay di sini aja sampai orang tuanya datang jemput. Pengumuman yang, ya. Ya, pokoknya jangan turun ke bawah ya. Boleh, tapi jangan turun ke bawah ya. Yang kedua, untuk adik-adik yang belum daftar untuk kegiatan Natal, nanti bisa ya daftar ke link atau barcode yang disediakan sama guru sekolah minggu nanti ya. Kegiatannya banyak, ada drama, pokoknya seru-seru. Jadi adik-adik boleh dong ya daftar. Nah yang ketiga adalah minggu depan kita nih udah mulai latihan buat Natal. Jadi nanti adik-adik yang ambil bagian, halo. Aku tolong didengar ya. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang ambil bagian di kegiatan Natal, minggu depan kita mulai latihan. Nanti dikasih tahu ke grup adik-adik masing-masing. Oke. Oke, sebentar lagi. Aku ulangin lagi ya pengumumannya. Yang pertama, kalau belum dijemput, jangan keluar dulu atau pulang dulu. Yang kedua, adik-adik yang belum daftar, nanti bisa daftar ke link atau barcode yang dikasih sama guru sekolah minggu. Nanti disediain lagi ya. Yang ketiga, adik-adik yang ambil bagian di kegiatan Natal, minggu depan kita udah mulai latihan. Jadi nanti setelah dikasih tahu waktu berikutnya, adik-adik datang ya. Oke. Yes, keren. Sebentar lagi kita mau mendengarkan doa syafaat. Jadi untuk adik-adik, siapa yang ingin didoakan bisa tunjuk tangan, nanti kakaknya samperin. Sabar ya. Siapa sih? Siapa namanya? Cornel. Aduh. Cornel? Kakak Cornel, mamanya lagi sakit. Mau minta didoakan. Siapa sayang? Seul kenapa?
ulangan PPKN sama siapa namanya? Seul sama Yosua. Seul sama Yosua mau minta didoakan ulangan PPKN. Besok nanti hari Senin sampai hari Jumat ada PH latihan matematika. Senin sampai Jumat. PH matematika. Kakak. Matthew namanya Matthew. Adik-adik satu-satu ya, nanti kalau orang baru satu, gak ada yang doakan. Oke, pelan-pelan ya, temennya bergiliran ya. Kakak Matthew hari Senin sampai hari Jumat dia mau latihan PH matematika. Siapa namanya? Oh Nelson, opung lagi. Kakak Nelson, opungnya lagi sakit. Siapa namanya? Abang Jordan. Siapa namanya? Iya. Jonathan. Abang Jonathan Senin mau ujian. Oh, Selasa. Siapa namanya? Shalom, Shalom. Hari Selasa mau ulangan matematika. Dan tanggal 30 maminya mau ke Singapura. Satu. Tunjukkan tangan, sebutkan nama, apa doanya? Baby Michelle namanya. Kenceng banget. Apa doanya? Cek. Baby Michelle. Oke. Apa doanya? Oh, kakak baby temannya lagi sakit mau minta didoakan. Lagi? Siapa namanya? Eja hari Senin mau upacara minta didoakan. Aku lagi sakit Senin aku mau upacara. Siapa namanya? Yohana, opungnya lagi sakit dan hari Senin dia mau upacara. Sabar ya. Teman saya ada yang pindah. Teman saya ada yang pindah mau didoain semoga dia senang sama sehat-sehat selalu. Siapa namanya? Eniko. Kakak Eunike, temannya ada yang pindah, minta didoakan untuk sehat-sehat dan bahagia. Hari Senin mau ulangan matematika. Siapa namanya? Lovely. Lovely hari Senin mau ulangan matematika. Semangat. Kenapa sih? Habis. Kenapa? Hotel yang tinggi. Kakak Miracle katanya habis Natal, dia mau ke hotel yang tinggi mau didoakan. Siapa? Mau ke Bandung hari ini. Siapa namanya? Apa? Janeta. Kan? Zeneta. Zeneta pamannya hari ini mau ke Bandung. Zeneta. Pamannya hari ini mau ke Bandung. Jangan ribut. Siapa saya sini? Apa? Senin upacara. Siapa namanya? Apa? Nirmala. Ngobrolin apa Kakak, sih? hari Asik Senin, banget. Nirmala mau Nanti upacara. ya ngobrolnya. Kita masih banyak Hari waktu Senin, istirahat nanti setelah Nirmala gereja ya. Hari Senin Nirmala mau upacara. Ada lagi yang mau didoakan? Ada lagi? Kak, Kaila temennya mau wisuda.
Tepuk diam. Oke, gini kan bagus. Oh, katanya Musa, abangnya minta didoakan suaranya udah mau habis katanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau adik-adik? didoakan? Oke, kalau sudah, kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, serta setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi enggak? Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Jadi kita ambil sikap untuk berdoa. Kita tunggu dulu ya yang 2 orang. Oh, hati-hati sayang. Oke, gimana sikap berdoa? 5, 10. Oke, kita berdoa ya. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan tinggi sorga, kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk melakukan ibadah kami. Bapa, sebagian dari ibadah kami sudah kami lakukan tadi, terima kasih untuk itu. Namun Bapa, kami masih akan melanjutkan ibadah kami. Jagalah kami yang mengikuti ibadah ini supaya kami bisa diam di saatnya dan kami akan bernyanyi di saatnya juga dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami tidak ribut, tidak mengganggu teman kami, tidak bermain-main, namun kami akan fokus untuk mengikuti ibadah kami ini. Bapak, saat ini juga kami akan berdoa untuk Amang Pendeta nanti yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah Amang Pendeta supaya bisa memberikan firman-Mu kepada kami dan kami bisa melakukannya nanti dalam kehidupan kami sehari-hari. Amang Sintua juga Bapak berkati dalam pelayanannya juga supaya lancar-lancar sampai selesainya ibadah ini. Nanti juga kakak-kakak sekolah minggu yang berperan dalam ibadah ini, Engkaulah yang memberkati Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Cornel yang mamanya sedang sakit dan juga mamanya dan opungnya Nelson. Berkati juga Bapak supaya segera sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan juga mamanya
Final juga Bapak, tolong Engkau berkati dari sakitnya juga supaya segera sembuh dan bisa melakukan kegiatannya juga seperti biasa. Untuk Seoul dan Yosua, berkati juga ulangan PPKN-nya supaya mendapatkan nilai yang terbaik dan bertambah-tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Matthew juga akan ulangan dari hari Senin sampai hari Jumat, tolong Engkau berkati supaya tepat waktu juga sampai di sekolah dan nilainya juga nilai yang terbaik yang dia dapatkan. Bapak, kami juga berdoa untuk Salom akan ulangan MTK dan nanti tanggal 30 maminya akan ke Singapura. Berkatilah Bapak dalam perjalanannya juga nanti supaya sampai ke sana dalam sehat dan juga kembali ke sini dalam sehat juga. Bapak, Jonathan juga akan ujian di hari Senin, juga Baby akan upacara di hari Senin, Yohana juga upacara di hari Senin. Tolong Engkau berkati Bapak kegiatan mereka besok bagi yang upacara maupun yang akan ujian. Bapak, temannya Baby juga lagi sakit, tolong Engkau berkati, jamahlah supaya segera sembuh dan bisa melakukan kegiatannya seperti sedia kala. Bapak, opungnya Yohana juga sedang sakit, Engkau sembuhkan opungnya dari segala penyakitnya supaya bisa melakukan segala kegiatannya ya Bapak. Bapak, temannya Yunike sudah pindah sekolah, tolong Engkau berkati supaya dia bahagia di tempat yang baru nanti di sekolah yang baru. Dan suatu saat kalau bertemu dengan Yunike juga dalam keadaan sehat juga. Bapak, Lovely juga akan ujian MTK atau ulangan MTK di hari Senin, tolong Engkau berkati ulangannya supaya mendapatkan nilai yang terbaik ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Miracle yang mau ke hotel nanti, hotel yang tinggi katanya, nanti mereka akan pergi ke sana setelah Natal, tolong Engkau berkati supaya sehat-sehat dan happy di sana ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Janeta juga temannya hari ini mau ke Bandung. Berkatilah di perjalanan supaya sehat sampai di sini dan bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi di sini dalam sukacita. Bapak, Nirmala juga hari Senin akan upacara. Berkatilah supaya upacara tersebut dan juga Nirmala dan teman-temannya bisa melakukan upacara tersebut dengan baik. Bapak, Kaila temannya juga akan wisuda, tolong Engkau berkati setiap acaranya nanti di wisudanya supaya lancar dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak, untuk Musa, abangnya juga tolong Engkau sembuhkan supaya segera sehat dan suaranya pulih kembali dan bisa melakukan aktivitas seperti yang seharusnya. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa Bapak untuk lepas pribadi kami yang ada di sini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau yang Maha tahu apapun keperluan kami, apapun kerinduan kami, tolong Engkau cukupkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami mau mengakui dosa kami Bapak atas segala apapun yang kami lakukan, baik kepada teman kami, kepada saudara, papa, mama, guru-guru kami, ataupun orang-orang di lingkungan kami, terkhususnya kepadamu. Tolong Engkau ampuni kami Bapa dari segala dosa-dosa kami, supaya kami lebih layak disebut sebagai anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Melalui Putra Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Belum Mama, masih mau firman Tuhan? Untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
mengasihi lebih. Kita bersatu dalam doa. Tolong dulu ekonya ini dikecilkan dulu, Bang Seth. Ini ekonya. Terus. Udah. Kita bersatu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Wah, masih pada ngantuk semua ini, ya kan? Itu, selamat hari Minggu. Kalah kalian sama perempuan, kalian laki-laki, kalian gak ada kalian ini, kalah kalian. Selamat hari Minggu bagi kita semua kita. Barulah mantap kedengarannya, semangatlah semua. Amang pun semangat nanti menyampaikan firman Tuhan. Yeremia 26 ayat 12 sampai ayat 14. Yeremia itu kitab perjanjian lama, ya, dekat ratapan. Halaman 984 lah kalau buku Amang Pendeta Alkitab ini. Yeremia 26 984. Nah, bingung kau kan carinya? Nah, dibantulah dulu kakak sekolah minggu dulu. Yeremia. Nah, bantu. Dah, nanti dibantu sama Bang Sen. Amang Pendeta baca ya. Amang Pendeta baca. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkara yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, letakkan dulu pulaknya Alkitabnya lah. Tuhan itu, ya, Tuhan itu tidak suka sama orang-orang yang berdosa. Kalau dibilang berdosa berarti itu termasuk orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Termasuk itu tadi orang yang jahat. Mengapa Tuhan tidak suka kepada orang yang jahat? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak suka sama orang jahat? Nah, kenapalah Tuhan tidak suka sama orang jahat? Hah? Kenapa? Kenapa? Nah, ini jawablah. Karena hatinya kotor. Benar juga ya. Kalau hati kita kotor pasti Tuhan tidak suka. Hati yang gak tulus, kata adik kita tadi. Kenapa itu Tuhan tidak suka sama orang yang jahat? Karena jahat. Karena apa? Kalau orang jahat itu kayak mana orang jahat itu? Suka membunuh, mencuri. Yang pasti kalau orang jahat namanya itu orang yang suka mengganggu temannya dan mengganggu saudara-saudaranya, melukai sesama seperti membunuh tadi. Ya kan? Itulah namanya orang yang jahat.
Jadi pernah nggak dengar cerita peristiwa Sodom dan Gomora? Pernah? Pernah kan? Wah, itu peristiwa Sodom Gomora itu datang belerang api. Ya. Jadi orang kena semua belerang api. Cuma siapa yang selamat? Keluarganya Abraham dan Lot. Ya kan? Kalau istrinya si Lot selamat tidak? Kenapa? Jadi tiang garam kan? Pintar ada ini. Karena dia menoleh ke belakang. Ya kan? Jadi kalau di belakang itu biasanya itu siapa itu? Roh-roh yang jahat ini kan. Di belakang kan? Ya kan? Kok di belakang kan? Jadi dia toleh ke belakang, rupanya jadi tiang garam. Orang dia pikir, aduh sayang kali lah bagaimana hartaku ini, uang aku ketinggalan di sana. Padahal Tuhan bilang, ayo semua pergi dari kota Sodom Gomora, ketinggalan dompetku. Ini seperti orang yang sudah kebakaran. Kalau ada kebakaran, yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan diri kan. Jangan lagi pikirkan, aduh gimana ini mainanku papa, mama. Wah habislah kita nanti kena bakar di rumah ya kan. Kayak gitulah si istrinya si Lot. Jadi untunglah dibuat jadi tiang garam hukumannya. Kalau enggak terbakarlah. Ada lagi yang paling jahat. Kalau orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hati-hati seperti Raja Herodes. Siapalah Raja Herodes ini? Raja yang pernah menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi sombong si Raja Herodes ini lu. Sombong dia. Dia bilang kayak gini, dibilang kayak gini deh, ya. Ini kalian ini siapa yang lagi mengerumpi kalian ini ya? Jadi kayak gini kata si Raja Herodes. Oh saya sudah hebat. Saya sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Kepadaku aja kalian menyembah. Kata Raja Herodes. Sombong kau, kata Tuhan. Ya kau mau jadi Tuhan di dunia ini. Apa yang terjadi anak-anak sewaktu si Raja Herodes mati? Siapa yang tahu? Dia ditampar malaikat Tuhan. Karena main-main itu, gak mendengarkan firman Tuhan. Ditampar malaikat Tuhan datang dari langit. Akhirnya terjatuhlah ke tanah. Kemudian datanglah cacing. Cacing-cacing dimakan mayatnya dia. Ya kan? Dimakan mayatnya. Itulah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati. Makanya dengar Amang Pendeta, nanti kau datang cacing-cacing mau datang cacing-cacing nanti. Kayaknya dengarkan Amang Pendeta kan? Tidak boleh rupanya kita bermain-main. Ya. Siapa di sini kalau berdoa ya pernah cakap-cakap? Mau lihat masih kawannya. Tadi kan Amang lihat ada berdoa orang cakap-cakap di. Siapalah? Kalian seperti itu kalau berdoa? Tidak kan? Jangan ya. Iya. Kalau pernah kayak gitu bertobatlah. Janganlah seperti adik Amang waktu kecil. Ada waktu kecil adik Amang. Ada nggak adikmu? Ada? Nggak ada? Kakaknya ada? Kakak ada kakak? Kakaknya anak pertama. Jadi nih gini ceritanya. Waktu Amang berdoa, mama Amang itu rajin masak ayam goreng. Jadi waktu berdoa tiba-tiba kami semua tutup mata, datanglah adik Amang ini, diambilnya lah ayam goreng itu. Dimakannya sendiri. Malah pula gitu berdoa. Ya kan? Gak boleh. Kalau berdoa itu gak boleh. Makanya tangannya harus dilipat. Seperti ini lipat tangan berdoa. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan gak boleh cakap-cakap. Gak boleh lagi cakap-cakap dia. Ganti bolehkan dulu kursinya gini biar kita dengarkan firman Tuhan. Ya gitu. Nanti seperti Amang Pendeta bilang tadi, ini gak boleh cakap-cakap. Ya nanti apa? Tuhan jadi marah. Begitu juga yang Tuhan mau sama kita supaya kita memang harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang-orang ya tidak mendengarkan firman Tuhan itu, dia nanti akan semakin jahat. Pernah mendengar cerita di televisi sekarang si Freddy Sambo? Siapa pernah dengar?
Nah ini banyak semua pernah mendengar cerita tentang si Freddy Sambo kan, ngeri ya. Itulah orang jahat lu. Itulah. Rupanya waktu kecil dia gak mau dia mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang jahat lah dia. Jadi kepada anak laki-laki, dengarlah dulu amang pendeta, jangan nanti jadi si Freddy Sambo. Kita malulah kita nanti jadi anak yang baiklah kita, ya. Mendengarkan perintah Tuhan itu. Ya. Jadi pernahnya kalian diampuni sama bapak mama kalau berbuat dosa, berbuat salah? Pernah? Apa kata mama rupanya kalau kau misalnya salah dia? Ini pintar ini adik, pakai kacamata. Kalau misalnya siapa namanya? Siapa? Kineng. Apa? Kinan. Nah, entah siapa lah itu ya, Kinan ya. Si Kinan adik aku yang baik ini, kalau salah misalnya kau, kayak mana caranya mama mengampuni? Kita dengar. Biasanya kita dengar. Jadi siapa pernah berbuat salah sama orang tuanya? Ini pasti adik ini pasti pernah berbuat salah ini. Pernah kau berbuat salah sama orang tua? Kayak mana kalau misalnya kau salah, kayak mana dibuat mama mengampuni kau? Minta maaf. Nah, setelah minta maaf kayak mana kata mama? Papa, mama, jangan lakukan lagi ya nak, katanya gitu kan? Pernah nggak kalian dengar cerita tentang anak yang hilang? Hah? Pernah? Kayak mana cerita anak-anak hilang? Hah? Diambil organnya. Ini ceritanya bukan yang di televisi diambil organnya itu. Nah, ini cerita tentang anak yang hilang, dengar Amang. Ada anak yang hilang pernah lu. Bukan hanya dioperasi ini jantungnya dia, bukan. Ini ceritanya gini, anak yang hilang dalam Alkitab ya. Jadi anak ini dari kecil sama dengan orang tua yang sama bapaknya. Bertumbuhlah dia dewasa. Udah dewasa dibilanglah sama papanya, Pak, aku mau minta uang dulu harta warisan. Biar aku jadi orang kaya. Dikasihlah harta warisan sama anak ini. Tinggalkannya papanya sama mamanya. Udah bosan aku katanya tinggal sama papa sama mama. Kenapa kau bosan? Kau belum tamat sekolah. Kau masih kecilnya. Kau anggapnya dirimu itu dewasa. Belum bisa kau. Minta uang ma. Aku pergi dari rumah. Pergi dia benar-benar. Setelah dia pergi. Diambilnya uangnya ini. Wow. Semuanya orang traktirnya. Ditraktir. Mau makan apa? Makan mie yamin, mie ayam. Gampang. Ini ada uang dompet. Bayar, tinggal cuan ada banyak. Ya rupanya habislah cuannya. Habis. Mau kemana dia? Papa mamanya sudah jauh. Mau dicari pekerjaan. Apalah pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Sudah adanya pembantu. Kamu enggak jaga apaku? Hewan peliharaanku. Kalau di kampung namanya, pernah kalian suka makan itu yang gini. Apa itu? Hah, suara apa itu? Hah? Suara B2 ya? Suara B2 kan itu kan? Kau jagalah ini ya. Katanya. Ini serius sama lu? Iya, dimakannya makanan babinya. Udah lapar dia kan? Dimakannya lah makan B2 ini. Wah, teringatlah dia sama papanya, mamanya yang baik. Aku makan ini, aduh gimana aku ini? Nanti sakitlah perutku, patutlah aku jadi mensret. Ya kan? Teringatlah sama bapaknya, sama ibu kali lah bapakku. Pulanglah aku, harus pulang aku. Pulanglah dia. Jumpa sama papanya. Bukan jadi marah rupanya papanya. Tahu enggak? Yang dilakukan papanya ngapain? Dikasih baju yang bagus, jubah. Dikasih lagi cincin yang mahal. Senang papanya. Dibilang sama papa sama mama, anakku telah kembali. Aku sudah senang.
Begitulah orang yang mau bertobat, meninggalkan kesalahannya. Tuhan sangat senang. Pernah enggak kita itu setelah berbuat dosa, kita berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita? Pernah? Gak pernah lah. Kalau kau marah-marah sama papa, cemberut sama mama, hanya minta maaf sama papa sama mama lah. Seharusnya kita berdoa minta maaf kepada Tuhan. Jadi kalau anak Amang itu berbuat salah sama Amang Pendeta, Amang bilang itu, saya sebagai orang tua sudah maafkan. Sekarang kamu berdoalah kepada Tuhan, biar Tuhan maafkan. Dia maafkan. Ya. Takkan mungkin itu orang tua kalau anaknya itu minta apa katanya, roti, dikasih ular, dikasih lagi kalah jengking. Siapa pernah kayak gitu papanya, dikasih misalnya, kau mau minta apa, roti apa yang sukaan kalian, pizza ya, nah, pizza, Pak, Mak, beli pizza. Pernah dikasih mamanya lapet, tahu lapet? Tahu kan? Pernah dikasih bapaknya lapet, ya kan? Nah, kalau dikasih kita, diminta kita pizza, dikasih pizza. Kalau kau minta lapet, dikasih air putih, udah lain lah bapaknya sama mamanya ini, ya kan? Makanya papa sama mama tahu apa yang dia beri sama kita. Makanya kalau kalian minta misalnya masih kecil, Pak, Ma, aku mau minta dulu mobil Ferrari, mau balap aku, dikasih enggak? Hah? Dikasih Jonathan? Hah? Enggak dikasih kan? Mana? Nah, dikasih. Kalau kau bilang, Pak, Ma, aku mau jadi artis, kau bilang, dikasih? Hah? Pakai rambut palsu, pakai ini, lentik-lentik apanya? Kasih. Pakai gincu, pakai apa nih? Listip, dikasih? Enggak kan? Karena papa mama tahu apa yang harus diberikan sama anaknya. Begitulah Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Dia tahu apa yang perlu diberikan kepada kita. Benar kan? Nah, itulah makanya Amang bilang sama kalian bahwa orang tua itu sama seperti Tuhan. Dia tahu bagaimana keluhan manusia. Begitu juga di dalam nas khotbah kita ini, bangsa Israel itu ragu kepada Tuhan. Padahal Tuhan pasti memberikan dan mendengar doa mereka. Akhirnya mereka bebas dari pembuangan Babel. Sinomensen dulu gitu, ada namanya di sini Sinomensen. Pernah kan? Sinomensen itu pernah ditabrak sama kereta kuda. Kakinya lumpuh lah. Kemudian dibacanya Alkitab. Di dalam Alkitab ini dikatakan apapun yang kamu minta di dalam doa, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Dulu Sinomensen lasak lah kayak kalian. Tahu kalian lasak artinya? Lasak kayak mana lasak? Gak mau diam kan? Kau lasak kan? Enggak kan? Ini lasak, semua lasak, ini lasak. Gak mau diam. Ini perempuan juga lasak. Ya gak mau diam. Nah, kayak gitulah Sinomensen dulu, lasak, lari. Rupanya datanglah kereta kuda, ditabraklah dia. Akhirnya dia bertobat, berdoa dia. Tuhan berikanlah kesembuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan kan baik. Meskipun kita itu lasak, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya iya, harus mendengarkan firman Tuhan. Hah? Iya. Ini pernah hilang ini cerita anak yang hilang, dia cerita hilang nih. Terus dapat kan? Terus ketemu kan? Makanya kalau papa sama mamanya harus dipegang tangannya kan? Ya. Oh, janganlah ya, jangan kabur-kabur ya. Ya nak ya. Oh, untunglah kau dapat. Oh, sayangnya awak.
Ya, jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya pergi jalan-jalan nanti jauh bulan Desember kan mau libur. Ada katanya mau ke hotel yang tinggi ya. Tadi doa. Siapa tadi itu? Nah, nanti bawa oleh-oleh lah ya sama pendeta ya. Sama guru sekolah minggu juga ikut lah bawa oleh-oleh ya. Nah, masuk amang pendeta. Kalau mau pergi nanti ya, papa mamanya, orang tuanya harus dipegang. Jangan main jauh-jauh lah. Nanti diculik kan? Betul kan? Ya, amin ya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Adik, jangan lagi cerita-cerita lah. Kita kan mau berdoa. Amang nggak mau kalau berdoa main-main, nanti seperti khotbah Mang Pendeta itu datang nama malaikat Tuhan ditampar lah kita kayak Raja Herodes satu. Jadi cacing lah kita. Nggak sekarang tapi bisa jadi besok. Kan? Makanya nggak boleh main-main lah sama Tuhan ya. Semuanya dulu tutup mata, melihat dari belakang satu-satu. Siapa yang nggak tutup mata nanti Tuhan marah sama kita. Menghitung sampai hitungan ketiga. 1, 2. Semua tutup mata, tak boleh lagi depan Amang Pendeta ini cerita-cerita. 2, 3. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami tetap mau berbuat baik, meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, melawan orang tua, melawan guru, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya Tuhan yang membuat kami Engkau jadi kecewa karena perbuatan jahat kami. Ampunilah kami Tuhan supaya kami layak menerima kasih-Mu. Berkati juga Tuhan hidup kami, anak-anak sekolah minggu-Mu ini, berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur, kepada orang tua mereka juga Engkau berkati pekerjaannya, berikan juga kepada mereka kekuatan dan juga kesehatan. Berkati juga Tuhan pelayanan dari guru-guru sekolah minggu, supaya mereka, kakak-kakak dan abang-abang ini dapat dengan sabar membimbing, mengajari anak-anak-Mu yang berkumpul pada saat ini. Tuhan, antar kami juga ke rumah kami masing-masing setelah kami selesai mengikuti ibadah, supaya kami dapat sampai dalam keadaan sukacita, dapat sampai dalam keadaan sehat. Terimalah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita udah dengerin firman Tuhan nih. Kita mau ngucapin terima kasih ke Amang. Gimana? Siapin jempolnya. Bersihin dulu jempolnya. Bersihin. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Kenapa? Ya. Oh, satu lagi. Amang sintuanya, Amang liturgisnya. Kita kasih jempol. Dibersihin dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Oke. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu, mari kita siapkan dulu persembahan kita. Sudah? Yang sudah diangkat tangannya. Di dalam tangan masukin, jangan dilipat sama yang lain. Dilipet yang rapi ya. Nanti kalau udah diangkat. Sudah? Sudah disiapkan persembahannya, yang sudah boleh diangkat tangannya, yang sudah setinggi-tingginya. Yang sudah biar dilihat nih siapa nih yang sudah. Oke. Dilipet. Sudah semua ya. Dilipet. Mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2, tanganku namet-met. Tanganku namet-met hule homa tu debata. Namai tangaki di homai
namet met hule homa tu debata marlo jengau suruoni jai nangi nalo jai napati dihomai Nangpati dihomai. Hanya musik. Ku namai Nangpati dihomai. Kita nyanyi ayat pertama ya. Tanganku namet met hule homa tu debata jai nangi nalo jai sayur rupa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai. Ayat yang keduanya. Patu namet met hule homa tu debata marlo jongal suruoni jai nangi nalu jai napati dihomai napati dihomai. Kita angkat lagi pujian dari yang pertama. Tanganku namet met hule homa tu debata jai nangi nalo jai sayur rupa ku namai tangaki dihomai. Kita angkat pujian yang kedua, kita bangkit berdiri. Ayo Berdiri semua. Nang patu namet met hule homa tu debata marlo jengau suruoni jai nangi nao jai nampati dihomai nampati dihomai. Sama seperti tadi. Janganlah kita buka mata. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu.